Jumpa lagi di channel saya, Sanggria Kang. Kali ini saya akan review tensimeter digital dari OneMate, yaitu Tensihan. Maksud saya Tensi One, seri 1A. Dan nanti coba kita pahami hasilnya juga ya. Memeriksa tekanan darah secara teratur penting dilakukan bagi penderita penyakit tertentu, seperti hipertensi, ginjal, atau justru hipotensi. Atau penting juga jika kita memiliki anggota keluarga yang sudah termasuk dalam kategori lansia. Dengan tensimeter, kita dapat mengetahui tekanan darah kita tanpa perlu mengantri di rumah sakit atau tempat praktik dokter. Oke, langsung kita mulai. Di bagian depan tertulis Tensi One 1A, OneMate, alat ukur tekanan darah digital. Model tensimeternya seperti ini, garansi 5 tahun. Kemudian di samping ini terdapat petunjuk penggunaan mindset yang benar. Seperti, pertama, pakai mindset dengan cara melingkar pada lengan. Kedua, atur senyaman mungkin dan posisi selang searah urat nadi. Jarak titik bawah mindset ke lipatan siku antara 2-3 cm. Kemudian ada posisi duduk. Usahakan duduk dengan tenang 5 menit sebelum pengukuran dimulai. Kedua, atur posisi mindset sejajar dengan jantung. Ketiga, usahakan tidak ada penghalang baju pada lengan. Jarak antara meja ke tinggi kursi 25-30 cm. Oke, kita buka. Di sini ada pouch-nya ya, agar lebih mudah dibawa. Ini sebelumnya sih sudah pernah saya pakai ya. Di dalamnya ada kartu garansi 5 tahun, buku manual. Ini contoh gambar pengukuran yang benar. Dan yang di bawah ini adalah contoh yang salah. Manual book dengan bahasa Inggris, kalau yang tadi dengan bahasa Indonesia. Ini adalah mindsetnya. Power adaptor DC 0,5 ampere. Ini tensimeter digitalnya. Lubang penghubung ke mindsetnya. Pastikan tertancap dengan benar sebelum dipakai. Lubang power DC dapat kita gunakan jika kita tidak memakai baterai saat penggunaannya. Dan di bawah ini adalah tempat baterainya. Dibutuhkan 4 baterai tipe AA dalam penggunaannya. Oh iya, baterai ini sudah sepaket dengan paket pembelian tensimeter ini. Jika kita sudah menggunakan baterai, maka kita tidak perlu menggunakan power adaptor. Dan sebaiknya baterai ini dilepas jika tidak digunakan. Untuk menyalakannya tinggal pencet tombol power atau tombol M. Oh iya, jangan lupa untuk memasang penutup baterainya. Oke, sekarang kita coba cek tekanan darah saya. Untuk mindset yang ada tulisannya down ini berada di bagian bawah ya. Batasnya 2-3 cm dari siku. Dan untuk mindsetnya sendiri, pastikan jangan terlalu kencang atau terlalu longgar saat terpasang di lengan, karena itu juga mempengaruhi hasil pengecekan tekanan darahnya. Pastikan ini tertancap dengan benar sebelum dipakai. Untuk memulai pengukuran, kita dapat langsung menekan tombol power, dan proses pengukuran akan berjalan. Jika hasilnya melebihi 140, dapat dibilang hipertensi atau darah tinggi. Jika hasilnya 90 ke bawah, maka hipotensi atau darah rendah. Dan hasil percobaan pertama ini adalah 106/64. Kita coba pengukuran yang kedua. Kurangnya alat ini itu tidak adanya tombol start atau stop. Jadi kita harus matikan dan nyalakan lagi untuk memulainya.
Hasil pengukuran kedua adalah 105/61. Oke, kita coba lagi untuk yang terakhir. Hasilnya adalah 106/63. Dapat kita simpulkan hasil pengukuran alat ini stabil ya, karena tidak ada perubahan yang signifikan dari hasil pengukuran tekanan darahnya. Tapi untuk tingkat keakuratannya, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman dapat menambahkan di kolom komentar. Orang dewasa yang kondisi tubuhnya sehat umumnya memiliki tekanan darah normal 100/60 hingga 120/80. Kalau dilihat dari hasil pengukuran tekanan darah saya, angka 106, 105, 106 menunjukkan tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau biasa disebut tekanan sistolik. Sementara angka 64, 61, 63 menunjukkan tingkat tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah lagi, atau biasa disebut tekanan diastolik. Tekanan darah seseorang bisa naik atau turun, tergantung aktivitas fisik yang dilakukan dan kondisi emosional yang dialami. Jadi, kalian tidak perlu khawatir ketika tekanan darah kalian berbeda dengan yang lain, selama angka tersebut tidak konsisten, terlalu tinggi, atau terlalu rendah dalam waktu yang lama. Hipertensi biasanya ada di angka 130/80 atau lebih. Kondisi di angka ini biasanya tidak menunjukkan gejala, tapi perlu untuk merubah kebiasaan atau pola makan. Sedangkan hipotensi biasanya ada di angka 90/60 atau lebih rendah dari itu. Jika ada gejala seperti mual, pusing, kelelahan, dehidrasi, pernafasan cepat atau dangkal, maka perlu segera ditangani atau dikonsultasikan kepada dokter. Untuk menjaga tekanan darah agar selalu normal, dianjurkan untuk yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Kedua, membatasi asupan kafein. Ketiga, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Keempat, pengelolaan stres yang baik. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.